Shalom, selamat pagi. Selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini. Hari Jumat tanggal 10 Agustus 2025. Dari Bukit Sion saya menyapa Ibu Bapa, semoga dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita beraktivitas hari ini, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja dari Yeremia pasal 27 ayat 1 sampai 11. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman-Nya, kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi, Bapa yang kami sembah dan agungkan di dalam Kristus Yesus, terima kasih Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami, pekerjaan kami hari ini. Tuhan berkenan memberkati dan melindungi kami. Namun kami akan mendasarinya dengan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami, agar firman-Mu ini dapat tinggal dan diam di dalam hati kami. Dengarkan doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan demikian. Pada permulaan pemerintahan Sedekia anak Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Beginilah firman Tuhan kepadaku, buatlah tali pengikat dan gandar, lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Kemudian kirimlah pesan kepada Raja Edom, kepada Raja Moab, kepada Raja Bani Amon, kepada Raja Tirus, dan kepada Raja Sidon, dengan perantaraan utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Sedekia Raja Yehuda. Perintahkanlah mereka mengatakan kepada tuan-tuan mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Beginilah harus kamu katakan kepada tuan-tuanmu. Akulah yang menjadikan bumi, manusia, dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar Raja Babel, juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Segala bangsa akan takluk kepadanya dan kepada anaknya dan kepada cucunya, sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri. Maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Demikianlah firman Tuhan, sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya. Mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu, dan tukang-tukang sihirmu, yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu, dengan maksud menjauhkan kamu dari atas tanahmu, sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa. Tetapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel dan yang takluk kepadanya, maka mereka akan kubiarkan di atas tanahnya. Demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan mengolahnya dan diam di sana. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, dari bacaan ini saya memberikan tema meninggalkan kebebalan untuk bertobat. Meninggalkan kebebalan untuk bertobat. Ibu Bapak, saudara-saudara, perintah Tuhan kepada Yehuda dan negara-negara tetangganya, negara sekitarnya, adalah supaya mereka menyerah kepada Babel. Perintah ini merupakan perintah Tuhan yang tentunya agak membingungkan dan mengecewakan mereka. Mengapa membingungkan?
Mengapa Tuhan memerintahkan mereka untuk menyerah tanpa berjuang? Itu persoalannya. Mengapa mereka dilarang untuk mempertahankan tanah airnya, negerinya, bangsanya? Bahkan mengapa Yehuda harus berdiam diri ketika bangsa asing menajiskan bait Allah dengan cara merampok seluruh perabotnya? Bukankah bait Allah merupakan simbol identitas Yehuda sebagai umat pilihan Allah? Namun, bila kita mencermati dan merenungkan dengan sungguh-sungguh perintah itu, merupakan perintah tentang perwujudan dari kasih setia Allah yang terus memelihara dan menjaga Yehuda dan bangsa-bangsa lain. Jika mereka tidak takluk kepada Babel, mereka akan mengalami kehancuran total. Ayat 8. Allah telah membangkitkan dan menunjuk Nebukadnezar sebagai alatnya untuk menghukum bangsa-bangsa lain, khususnya Yehuda yang sudah memberontak kepadanya. Maka kebangkitan Nebukadnezar tidak mungkin dibendung oleh siapapun. Membendungnya berarti menghadang Allah. Mereka harus menerima hukuman Allah, namun bukan mengalami kehancuran. Karena itu perintah Allah melalui Yeremia ini merupakan jalan terbaik dalam situasi yang buruk, agar mereka tidak hancur lebur. Perintah Allah itu merupakan bukti bahwa pemeliharaan Allah tetap dapat menghasilkan yang terbaik dan dari keadaan yang tidak berpengharapan. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, bagaimana mengajarkan kebenaran firman kepada orang yang membutakan hati nuraninya terhadap kebenaran? Firman Tuhan ini di perikop ini yang kita baca hari ini datang kepada zaman pemerintahan Raja Sedekia, yaitu ketika Nebukadnezar Raja Babel sudah menaklukkan Yehuda dan menawan sebagian penduduknya ke Babel. Ini telah terbukti bahwa nubuat para nabi yang mengumandangkan bahwa Babel bukan ancaman serius adalah nubuat palsu. Namun Raja Sedekia tetap mendengarkan para nabi palsu tersebut dan terbius oleh firman dusta mereka. Sikap bebal dan keras kepala Raja Sedekia sama dengan sikap para raja bangsa-bangsa sekitar Yehuda. Mereka juga mendengarkan nubuat bohong dari para nabi penipu mereka, sehingga mengajak Sedekia bersekongkol melawan Babel. Betapa ironisnya umat Tuhan sama sekali tidak peka dalam perkara rohani dengan bangsa-bangsa kafir. Lebih celaka lagi, para imam dan bahkan seluruh rakyat Yehuda juga terbuai janji-janji palsu bahwa kekalahan mereka terhadap Babel hanya bersifat sementara dan bait Allah akan kembali jaya. Oleh karena yang diberitakan para nabi Yehuda adalah harapan kosong mereka sendiri, bukan berasal dari perintah Allah. Mereka sama saja dengan para peramal dan penyihir yang najis bangsa-bangsa kafir. Ibu bapa, saudara-saudara, pertanyaan bagi kita sekarang dalam menghadapi situasi itu ialah, bagaimana mengajarkan kebenaran kepada orang-orang bebal ini? Yeremia memakai kuk kayu sebagai peraga kepastian hukuman Tuhan yang berupa kuk Babel dalam ayat 2 dan ayat 6. Kalau mereka tidak juga mawas diri dan bertobat, mereka akan menerima kuk Tuhan yang jauh lebih dahsyat, yang lebih hebat lagi, yaitu pedang, kelaparan, penyakit sampar. Ayat 8 dan bisa juga ayat 13. Berbagai kejadian dalam kehidupan perorangan, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara, tidak kebetulan semata-mata. Jika ada dosa dan kejahatan yang tidak diperkenan kepada Allah, itu merupakan peringatan Tuhan agar kita mau bertobat. Perenungan bagi kita hari ini yang mendengarkan firman hari ini adalah bahwa dalam perjalanan hidup bersama dengan Allah, kita mungkin pernah kecewa atau mungkin marah atas apa yang Allah perintahkan untuk kita lakukan. Namun respon yang paling bijak dalam situasi seperti itu adalah tetap mendengarkan dan tunduk kepada kehendaknya. Sebab perintah Allah, walaupun menyakitkan, adalah perwujudan kasih setianya yang mendatangkan kebaikan bagi umatnya, yang mendatangkan kebaikan bagi ibu bapa, saudara dan saya. Tinggalkanlah kebebalan itu, karena tanpa pertobatan
pasti akan menerima hukuman yang lebih dahsyat. Kiranya Ibu Bapa, Saudara-saudara, Roh Kudus menolong kita, menerangi hati kita dan menuntun kita agar tidak salah dalam merespon firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu Engkau perdengarkan kepada kami. Biarlah firman ini dapat tinggal dan diam di dalam hati kami. Kami berdoa untuk aktivitas kami, pekerjaan kami. Tuhan tolonglah, ajarlah kami untuk setia kepadamu. Biarlah kami boleh melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami sebagai pegawai, sebagai ASN, sebagai petani, sebagai buruh, sebagai pedagang, sebagai tukang kebersihan, sebagai satpam, sebagai polisi, tentara, sebagai pejabat. Oh Tuhan, memberkati kami dalam pekerjaan kami, dalam tanggung jawab kami. Biarlah kami boleh mengangkat tugas itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dengarkanlah doa kami, dengarkan permohonan kami, karena kami berdoa kepadamu di dalam Kristus kami bermohon. Amin. Ya, semoga Ibu Bapa dalam keadaan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Puang morom pasake kumisalanasang.